Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Vidya, NIM 2010-2050-01, kelas 3B, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh ilmuwan yang bernama George Cantor dengan dosen pembimbing Bapak Aan Putra MPD. Materi yang pertama yaitu biografi George Cantor. George Cantor bernama lengkap George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Lahir pada tanggal 3 Maret 1845 di Saint Petersburg yang sekarang sudah berganti nama menjadi Leningrad, Rusia. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya raya dan beragama Protestan, sedangkan ibunya seorang pemusik dan beragama Katolik. Pada usia 11 tahun, ayahnya meninggal dunia dan membiarkan George Cantor menentukan masa depannya sendiri, walaupun bertentangan dengan keinginan ayahnya yang menginginkan dirinya menjadi insinyur. Pasca tamat SD, ia melanjutkan sekolahnya di Darmstadt dan Wiesbaden, dan sudah pindah ke Frankfurt, Jerman. Saat itu ia kuliah, namun hanya sebentar di Universitas Zurich, Swiss. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin. Di Universitas Berlin inilah ia belajar filsafat, fisika, dan matematika, dan diajar oleh dosen-dosennya yang terkenal adalah Wallerstrass, Kummer, dan Kronecker. Pada usia 22 tahun, George Cantor sudah mendapat gelar doktor dengan tesisnya berjudul "Dalam Matematika Bertanya Lebih Berharga dari Memecahkan Soal". Ia bekerja sebagai dosen di Universitas Halle sampai akhir hayatnya. Ia hanya digaji sebagai dosen tak tetap pada awalnya. Namun, pada umur 27 tahun, ia diangkat jadi guru besar pembantu. Baru pada umur 34 tahun, ia diangkat jadi guru besar tetap. George Cantor menikah pada usia 29 tahun di Interlaken, Swiss, dengan istrinya bernama Vale Goodman. Meskipun pada awalnya ia hanya mendapat gaji kecil, ia dapat membangun rumah untuk istri karena mendapat warisan dari ayahnya. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya, teori himpunan dan konsep bilangan transfinitnya, yang telah menggemparkan dunia matematika. Tapi penemuannya itu tidak menguntungkan Cantor. Ia mendapat tentangan hebat dari ahli-ahli matematika pada waktu itu, terutama dari gurunya, ialah Kronecker. Ia merasa telah bekerja keras, ia merasa telah menemukan teori matematika yang besar. Ia mengharapkan penghargaan, ia menginginkan pengakuan, tapi apa yang ia terima malah damparatan, kecaman pedas, dan penghinaan. Ia sama sekali tidak menduga akan mendapat sambutan semacam itu. Ia sangat terkejut, ia jatuh sakit, ia dirawat di rumah sakit jiwa sampai ajalnya, lantaran depresi atau mengalami gangguan jiwa karena teorinya ditentang para ahli pada zamannya. Ia meninggal dalam usia 73 tahun di Halle pada tanggal 6 Januari 1918. Namun zaman sekarang hampir seluruh orang di dunia menerima teori himpunannya. Materi yang kedua yaitu penemuan George Cantor. Penemuan yang terkenal yaitu teori himpunan. Teori himpunan adalah dasar dari matematika yang benar. Kira-kira pada tahun 1867 dan 1871, Cantor sebagai pencetusnya menerbitkan sejumlah artikel mengenai masalah teori terhadap bilangan. Dalam materi matematika, himpunan atau kumpulan objek dengan proposisi yang jelas ialah kumpulan objek tertentu yang dianggap sebagai satu unit.
Terdapat beberapa fungsi terhadap himpunan, di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Representasi biner. Jika konteks percakapan merupakan satu set semesta S, setiap subset S dapat ditulis dalam garis dengan angka 0 dan 1 atau dapat disebut sebagai bentuk biner. Angka biner telah menggunakan angka 1 dan 0 untuk setiap digit. Setiap posisi bit ditugaskan untuk setiap elemen S hingga dalam nilai 1 menunjukkan bahwa elemen hadir dan nilai 0 menunjukkan bahwa elemen tidak ada. Dengan kata lain, setiap bit adalah fungsi karakteristik set. Yang kedua, operasi dasar, yaitu dua atau lebih kalimat yang disatukan. Operasi umum A gabung B berkorespondensi dengan A atau B dan anggota himpunan semua anggota dari himpunan A atau B. Materi yang ketiga yaitu pemikiran George tentang teori himpunan. George Cantor memberikan satu contoh tentang berbagai himpunan bagian dari garis rel dengan sifat yang tidak wajar, yaitu himpunan Cantor. Dalam perkembangannya, himpunan ini sering digunakan sebagai contoh penyangkal karena sifat-sifat yang tak wajar tersebut merupakan akibat dari penggabungan teori himpunan, topologi, dan fraktal. Himpunan ini mempunyai sifat-sifat yang unik dan secara topologis dianggap tak berdimensi. Himpunan Cantor dikonstruksikan sebagai bentuk di mana selang terbuka yang pendek dan semakin pendek tersebar pada selang dasar 0,1, menyisakan himpunan yang mungkin serupa dirinya dan mungkin mempunyai suatu dimensi S yang memenuhi S kecil dari 1 dan besar dari 0. Dalam usahanya untuk memahami dimensi himpunan Cantor, matematikawan seperti Konstantin Carathédori dan Felix Hausdorff mengentralisasi konsep dimensi untuk menyelidiki bahwa dimensi yang ada mungkin nilainya adalah non-integer. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan yang bertujuan menciptakan teori himpunan deskriptif. Dimensi Hausdorff ini diperkenalkan tahun 1918 oleh matematikawan Felix Hausdorff. Demikianlah penjelasan saya mengenai tokoh matematikawan yang bernama George Cantor. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.